warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para sesepuh bin sepuh, adi sepuh ingkang sampun pamohi kawula kabeh pitutur ingkang tansah pantes pinipuni tumeber sedaya mawon para jamaah Bapak Ibu sanak kandhang sami ingkang sedaya kemawon ngajeng-ajeng rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan dengan segala pujiannya sebetulnya luar biasa, dengan segala keistimewaannya luar biasa. Maka sangatlah bodoh, sangatlah nista ketika melewati Ramadan tidak mendapatkan keluar biasaan tersebut. Begitu banyak irama-irama Ramadan yang dipuji dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai spesial dalam satu riwayat, Ramadan ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan ini yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Yaitu satu, diberikan keutamaan lafamus shaim aqyamu indallah min rizqil miskin. Keistimewaan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad yaitu mulut baunya orang yang berpuasa. Kalau mulutnya orang berpuasa diistimewakan lebih wangi, aqyamu, lebih dicintai, lebih disenangi Allah daripada minyak misik atau minyak kasturi, minyak yang terbaik, minyak yang dicintai Rasulullah. Satu keistimewaannya itu. Hakikatnya dari kalimat tersebut dengan syarahnya para ulama, yakni ada yang menerjemahkan atau mensyaratkan di akhirat nanti orang-orang yang berpuasa dikasih wewangian yang lebih wangi daripada wewangian dari minyak kasturi. Ada lagi yang mensyaratkan saking cintanya Allah kepada orang berpuasa, sejauh bau mulutnya orang berpuasa yang kita rasakan memang bau, tetapi di hadapan Allah karena cinta itu tidak dipandang bau. Saking cinta itu bisa diambil sebuah ibrah. Ibrah itu kalau Jawa ini ungen-ungen. Ada kata-kata tai ayam rasa coklat. Yang tai ayam rasanya coklat. Kan saking cintanya. Atau kalau dalam bahasa peribahasa orang Arab, wa ainul ridha an kulli aibin kalilatin. Mata yang cinta, pandangan orang senang meskipun ada cacatnya itu tidak dipandang. Lebih dahulu senengi kadung tresno padahal sikile itu cacat Pak. Kadung seneng wis ayu itu kalau pandangan cinta. Tetapi wa ainu suhti antudil masawiya, beda dengan pandangan sudah enggak senang. Ayu kaya wis ora seneng tidak senang. Itulah bahasa lain Allah jatuh hati, Allah jatuh cinta kepada orang berpuasa sejauh bau mulutnya enggak enak pun Allah senang. Maka dari sini kita ketemu hadis tentang istimewanya orang berpuasa, yaitu dapat keistimewaan salah satu la turaddu da'watuhunna
tiga kelompok manusia yang tidak ditolak doanya. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftira, orang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang ketiga, wa ni'matul mazlum, doanya orang yang dianiaya. Garis bawahi, ada doanya orang yang berpuasa sampai berbuka puasa, selama puasanya diijabah doanya. Nyon sewu bahkan bahasanya tidak ditolak. Itu kalimat yang lebih nonjok, Pak. Kalau diterima itu kan seperti pengajuan pekerjaan diterima, itu biasa. Pengajuan cinta tidak ditolak itu lebih nonjok, lebih senang lah. Bahasanya mungkin yang sudah nunggu-nunggu itu mengharapkan kamu melamar gitu. Maka doanya orang yang berpuasa seakan-akan Allah mewanti-wanti, menunggu-nunggu mana doa-doanya orang yang berpuasa, karena tidak akan ditolak. Luar biasa keistimewaan. Monggo para bapak ibu, jangan sampai tidak berdoa, jangan sampai tidak bermunajat. Doa yang paling utama, silakan apapun, tetapi indikasi di dalam Ramadan ini yang riwayat Ibu Siti Aisyah yang kita mengibrah kepada doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semata-mata ingin dapat suksesnya Ramadan adalah mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua keistimewaannya Ramadan yaitu istighfar lahumul khitan. Orang-orang yang berpuasa itu diampuni oleh Allah dengan doanya al-huyut. Huyut itu ikan-ikan yang ada di dalam air, Pak. Baik di kali, di lautan, pokoknya yang beda alam dengan kita aja. Mereka mengantarkan doa istighfar lahum. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Itu ikan-ikan aja menghormati, Pak. Senang, ridho dengan bulan Ramadan karena banyak orang-orang mukmin yang berpuasa itu. Merasakan ikut senangnya. Atau ada yang mensyaratkan bukan hanya ikan, itu merupakan selain dari makhluk manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk juga ikut mendoakan untuk memintakan ampunan kepada orang yang berpuasa. Jadi betapa mulianya, betapa hebatnya. Yang ketiga keistimewaannya yaitu adalah yuzainullah al-jannah. Di hari-hari Ramadan ini dalam berita riwayat tersebut Allah menghiasi surga. Surganya dipoles-poles untuk menyambut kedatangan ahli-ahli surga dari orang-orang yang berpuasa ini. Dipoles terus, Pak. Ibarat orang mau mantu gitu. Mau menerima tamunya. Luar biasa. Jangan sampai tidak ingat tentang istimewanya ini. Yang keempat, wa yusaddaqu asyayatin. Ayat matawidatu syayatin. Dibelenggunya setan, yakni langkah-langkah setan. Alhamdulillah saat orang yang berpuasa adalah lemah, maka dengan lemahnya jalan daratnya juga lemah. Dalam salah satu riwayat, inna syaitana yajri kama yajrika. Sesungguhnya setan menggoda kita itu seiring dengan jalan darah. Kalau makannya banyak, godaan setannya juga banyak. Maka makannya sedikit dengan lemah, lapar itu setan juga lambat. Ada yang mengartikan karena begitulah di bulan Ramadan setan dibelenggu. Ada juga yang berarti nafsu-nafsu tetap ada, kemudian jalan untuk menggoda karena saking lambatnya, meskipun masih ada orang-orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, itu karena kebiasaan hawa nafsu yang dibawa sebelum Ramadan datang. Yang keempat adalah itu sudah keempat ya. Yang kelima yaitu Allah akan memberi ampunan di saat akhir Ramadan. Ini yang perlu dicatat Bapak Ibu. Allah akan memberi ampunan di saat akhir Ramadan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Bukan. Tapi Rasulullah menjawabnya, dan saya sedikit langsung terjemah kemauan, teksnya Arab panjang banget. Setiap pekerjaan akan kami bayar upahnya di saat selesai kerjaannya. Paham gitu? Jadi Ramadan ini jangan selesai di minggu pertama. Ramadan jangan selesai di tengah-tengah. Harus sampai selesai. Karena apa? Keistimewaan Ramadan yang nomor 5, Allah akan bayar, Allah akan kasih ampunan orang-orang yang berpuasa di saat selesai Ramadan. Maka banyak di antara kita mungkin amalan yang maju nanti soknya kalau sudah akhir.
Kemudian semangat masih di awal, tengah-tengah sudah mulai melumpuh, pikiran sudah pusing, sudah mulai bingung, sudah mulai sibuk aneka jaya, pasar, isi toples, mudik dan sebagainya. Maka tidak sampai selesai fokus untuk mendapatkan ampunan, karena dalam beritanya Allah akan berikan upaan di saat akhir. Maka ibaratnya sebuah perlombaan maraton, yang menang tidak hanya di startnya, tapi nanti di ujung finishnya. Demikian Bapak Ibu rahimahullah, perhatian kita fokus. Bahagia sekali Allah pertemukan dengan bulan yang mulia ini untuk mendapatkan keistimewaan. Rugilah, celakalah orang yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan apa-apa. Diriwayatkan dan riwayat, yaitu riwayat At-Tirmidzi. Celakalah orang yang melewati Ramadan, setelah Ramadan yes, tidak dapatkan apa-apa, tidak dapatkan rahmat, tidak dapatkan maghfirah, tidak dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pastaqim, kemudian semoga istiqomah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.